kerja ke Jakarta. Aduh dia mah aduh gila sedih banget. Oh, ternyata aku masih hidup loh gitu. Yang aku pikir itu doang mati. Sel kankernya masih ada 8%. Kecewa, terus kayak sempat marah juga sama Tuhan. Kayak, aku sembuh itu adalah kado buat mama. Oke, di sini aku lagi sama salah satu wanita hebat yang udah ngelewatin salah satu penyakit yang berat sih di umuran kita yang saat ini gitu, yaitu kanker darah atau yang orang biasa kenal itu leukemia. Nah, sini aku sama orang yang udah ngejalanin itu semua dan bisa berhasil buat ngelewatin itu semua. Kamu waktu awal di diagnosanya kapan sih? Tahun 2015 Mei. 2015 Mei. Itu kamu nyangka nggak sih kena penyakit kayak gitu? Gak nyangka banget. Awalnya yang kamu rasain apa? Awalnya tuh kayak sakit pinggang, Linu, nyut-nyutan gitu. Kayak berat badan tuh tiba-tiba turun drastis gitu, jadi tiba-tiba kurus. Panas. Sering ngerasain capek, padahal nggak ngapa-ngapain. Nggak ada kegiatan, tapi kayak capek aja gitu. Terus perasaan kamu waktu itu pas kena gimana sih? Perasaan aku tuh bener-bener kayak sedih banget, kecewa, terus kayak sempet marah juga sama Tuhan. Kayak ngomong, kenapa sih kok harus aku gitu? Kenapa nggak orang lain aja? Maksudnya kayak orang-orang yang kayak mencuri, yang kayak gitu-gitu loh, kayak penjahat. Terus kenapa harus aku? Emang aku punya dosa apa sih? Kayak sampai mikir kayak gitu. Bener-bener kecewa banget, marah sama Tuhan. Jadi emang yang dari awal berjuang tuh aku sama mama. Kayak gitu. Pas mama tahu gimana? Sama-sama nangis sih, sedih, kecewa juga sih. Maksudnya kayak kok sakitnya kayak gini gitu. Dikiranya cuma sakit biasa aja, ternyata ya kanker dapatnya. Waktu pas taunya kamu didiagnosa itu kapan gitu, berapa bulan pas udah kamu sakit? Jadi gini, sebenarnya aku tuh udah sakit-sakitan tuh selama 5 bulan. Tapi nggak ketahuan sakitnya apa. Aku udah berobat di Indonesia tuh nggak ketahuan, kayak udah dibawa ke sana sini dibilangnya DB, rematik. Nyoba keluar negeri juga begitu? Iya, nyoba keluar negeri. Akhirnya setelah lama banget nggak ketahuan, akhirnya kita memutuskan untuk ke Penang. Penang tuh? Penang di Malaysia. Dari situlah ketahuan kalau aku tuh leukemia kayak gitu. Dari Malaysia itu terus udah itu langsung balik ke Indonesia? Langsung balik ke Indonesia, kemoterapi di Indonesia. Kemoterapi itu untuk mengobati pasien kanker kan. Tapi bukan seperti yang dibilang orang-orang kayak serem gitu kan. Sebenarnya nggak serem, itu cuma kayak diinfus biasa, cuma obatnya tuh obat kemoterapi, obat buat ngehancurin sel kankernya kayak gitu. Bukan yang dimasukin ke dalam tabung gitu? Enggak. Kalau yang zaman dulu sih emang kayak gitu, tapi kalau yang sekarang enggak, via infus doang. Rasanya itu gimana? Kalau misalkan selagi obat kemonya masuk sih kayak biasa aja sih, nggak ada rasa kayak gimana-mana. Cuma kalau misalnya besoknya pasti kayak kerasa lemes, pusing, mual kayak gitu. Kamu rasain yang paling parah ada apa gitu? Yang paling parah itu waktu aku nggak bisa jalan. Aku 3 bulan. Lumpuh 3 bulan? Iya, 3 bulan. 3 bulan Nggak bisa jalan. Pokoknya aktivitas aku lakuin di kasur, kayak makan, buang air kecil, buang air besar, semuanya aku lakuin di kasur. Oh, itu kamu belum ke rumah sakit berarti? Itu udah ke rumah sakit. Itu tuh efek kemo yang ke setelah 20 kali kemo. Oh, enggak, apa dari awal kan paling dulu sebelum kamu kena penyakit itu apa ya, kamu ngelakuin kegiatan apa gitu sampai bisa nyebabin? Oh iya. Kamu nanya penyebabnya gitu ya? Iya. Kalau misalnya penyebabnya, dokter pun nggak tahu apa penyebabnya kanker itu. Cuma kalau pemicunya tuh ada kayak misalkan keturunan, terus kayak radiasi, terus dari makanan. Nah kalau aku tuh curiganya dari makanan. Soalnya waktu aku SMP tuh aku tuh hampir setiap hari makan Indomie, bakso, teh kotak, seblak yang kayak gitu-gitu. Iya. Maka dari itu sebenarnya kan makanan junk food ya. Sebenarnya kita boleh konsumsi tapi dalam batas wajar, nggak boleh yang berlebihan gitu. Nah kalau aku tuh berlebihan, terus udah mah berlebihan, sayur, air putih, buah aku tuh jarang makan kayak gitu. Jadi udah kenyang di sekolah, terus nggak di rumah nggak makan, terus makannya juga nggak yang sehat-sehat lagi. Jadi akhirnya pas daya tahan tubuh aku lemah, kena kayak gitu. Di makanan juga bisa termasuk ya? Iya, makanan, terus kayak pola hidup yang nggak sehat, pola tidur yang nggak baik itu bisa memicu.
karena kan di dalam tubuh itu sebenarnya kita semua tuh udah ada sel kanker, kamu juga ada, tapi Oh iya gitu. ada bener, tapi kalau aku tuh aktif. Nah kalau misalnya kalian tuh emang nggak aktif gitu, kalau aku aktif, makanya aku bisa sakit leukemia. Tapi pas setelah kamu ketahuan kanker itu, si dokternya ngasih tahu nggak penyebab itu gara-gara ini? Nggak, kalau penyebab nggak pernah ada yang tahu kalau penyebab, tapi kalau pemicu itu pasti ada. Nah itu pemicu itu kayak dari makanan, radiasi. Nah kalau emang dokternya emang bilang aku dari makanan pemicunya. Berarti sampai sekarang makanan nggak bisa sembarang. Nggak bisa. Contohnya apa yang nggak boleh dimakan? 4P, penyedap rasa, pemanis buatan, pengawet, sama pemanis. Tadi aku udah bilang pemanis ya? Iya. Iya sebenarnya tuh semuanya boleh. Nggak boleh berarti. Sebenarnya semua boleh, tapi dalam batas wajar, normal gitu, nggak boleh yang berlebihan. Jadi ibaratkan kalau sekarang ya, misalkan hari ini aku makan sate, minggu depan aku nggak boleh makan sate, minggu depannya lagi baru boleh. Kalau aku mengibaratkan kayak gitu ya, kayak bener-bener harus dijaga gitu. Soalnya kalau misalkan nggak dijaga pola makan, pola hidup, si cancernya bisa balik lagi. Gitu. Jadi itu tuh berarti yang orang yang udah benar-benar sembuh tuh belum tentu sembuh. Belum tentu sembuh. Jadi gini ya, aku kan selesai kemoterapi itu 2017. Aku belum bisa dibilang sembuh total. Aku baru bisa dibilang sembuh total itu setelah 5 tahun selesai menjalani kemoterapi. Jadi kalau setelah 5 tahun itu aku sehat-sehat aja, nah aku baru bisa dibilang sembuh total. Oh, jadi sekarang udah jarak 5 tahun belum? Belum, sekarang udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Berarti nunggu 2 tahun 2 tahun lagi biar bisa bebas. Biar bisa dibilang sembuh total. Soalnya kalau dalam 5 tahun ini aku tuh dilihat kalau misalkan emang pola makan aku gak bagus, pola hidup aku jelek gitu, si cancernya bisa balik lagi. Itu bisa dibilang relapse kambuh gitu. Makanya dalam 5 tahun ini ya aku berharapnya sehat-sehat aja gitu. Apa semua kanker kayak gitu? Apa cuman ini doang? Setahu aku sih enggak sih, kayaknya kalau misalnya leukemia ya kayak gini, tapi kalau yang cancer yang lain aku nggak tahu protokolnya kayak gimana, regimen pengobatannya kayak gimana. Masalah tuh leukemia tuh ada 2 ya, kayak leukemia kronis sama leukemia akut. Nah itu kalau aku ALL leukemia, kan 2 tuh, AML sama ALL. Kalau misalkan setahu aku ya, kalau AML itu padat, kalau leukemia itu cair jenis leukemianya kayak gitu. Yang lebih parah tuh aku nggak tahu sih. Parah sih sebenarnya. Iya sebenarnya. Cuma kalau yang pribadi aku ya, yang aku lihat sesama teman seperjuanganku, kalau misalkan AML itu kebanyakannya mereka tuh gejalanya tuh mimisan. Cuma kalau ALL tuh enggak. Kamu nggak pendarahan berarti? Enggak. Malam kan Ayu ini kenapa tadi tiba-tiba kemarin kan mau nangis, tiba-tiba ngekos Ngekos apa? leukemia kan itu kan darah kan, darah merah. Iya. Putih. Kelebihan darah putih. Kelebihan darah putih. Baca. Nah ya makanya nggak tahu kan. Ya oke. Yang kamu rasain kan di tubuh kamu tuh gimana sih? Kan dalam lah seluruh tubuh. Nah apa gitu yang kamu rasain? Sakit. Sebadan. Awalnya sih pinggang doang ya, karena kan di sini tuh kan sumsum tulang belakang ya. Kalau sumsum tulang belakang kan pabriknya darah gitu, dia yang memproses darah gitu kan. Nah itu tuh sakit banget. Jadi dia tuh emang bersarangnya di situ. Nah terus awalnya cuma di pinggang doang, tapi lama kelamaan jadi ke seluruh badan. Karena kan si leukositnya tuh tinggi, sedangkan darah merah sama trombositnya itu rendah. Jadi si leukositnya ini yang makanin sel darah merah, trombosit kayak gitu. Terus rasanya tuh kayak gimana emang? Pokoknya rasanya sakit banget, bener-bener kayak 5 bulan tuh aku nggak bisa tidur, nangis terus. Hampir semua obat anti nyeri yang apotek dekat rumah tuh udah kita beli, kayak udah nyobain ini nggak mempan. Nah kalau misalkan aku kan udah nih ketahuan nih kan leukemia, jadi pas setelah aku kemo ke-1 sama ke-2 itu rasa sakitnya bener-bener hilang. Kayak bener-bener yang pun ini aku terlahir kembali atau gimana gitu, bener-bener nggak ngerasain sakit. Mungkin kan karena udah diobatin kan si leukemianya tuh gitu, jadi pas udah kemo kedua sakitnya hilang, bener-bener nggak ngerasain sakit yang kayak awal. Terus nextnya ngerasain sakit dari efek kemoterapi, kayak pusing, mual, muntah, sariawan, demam. Berapa tahun kamu itu kemo? Aku kemo 2,5 tahun. 2 tahun setengah. Dari Mei 2015
sampai November 2017. Itu di rumah sakit kamu? Di rumah sakit Hasan Sadikin. Jadi siklus 1 awalnya 1 minggu sekali, terus nanti lama-lama dikurangi jadi 2 minggu sekali, terus 3 minggu sekali, dan akhirnya 5 minggu sekali. Oh iya, ini aku mau nanya nih, masalah kemo nih ya. Ya. Tapi maaf nih ya ini. Iya, nggak apa-apa. Biasanya kan yang kemo tuh Botak. kamu juga ngalamin nggak? Amin, aku botak. Jadi rambut aku kan waktu itu masih panjang. Terus pas kemo 1, 2, 3 tuh sampai ke 8 lah ya. Mau ke 8 tuh rambut aku masih utuh, masih kuat-kuat aja gitu. Tapi akhirnya lama-lama rontok kan. Terus aku tuh masih kayak nggak mau dibotakin gitu loh, kayak aduh sayang banget nih rambut aku gitu kan. Tapi akhirnya lama-lama jadi kayak risih loh ngelihat di kasur banyak rambut, di lantai banyak rambut. Terus akhirnya suatu hari aku kayak mantep gitu buat ya udah deh mah kayaknya aku mau botakin rambut aja, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Semua bilang beneran kamu siap, dia bilang gitu. Ya aku siap lah, daripada ngeliat rambut terus sedih kan, aku bilang gitu. Akhirnya mama panggil tukang cukur, akhirnya dibotakin deh. Jadi bukan botak karena yang benar-benar kemonya, tapi aku emang botakin rambut sebelum benar-benar bercucuran gitu. Berarti lebih sedih lihat rambut rontok ya? Iya, sedih banget. Kayak bangun tidur tuh ngeliat ya ampun rambut di mana-mana gitu. Jadi ya udahlah sekalian gitu. Toh tumbuh juga gitu kan rambut. Bilang gitu. Waktu pas awal kamu didiagnosa nih ya, kamu didiagnosa itu dokternya ngasih tahu langsung ke kamu apa ke Iya langsung. mama? Langsung ke aku. Kan waktu itu kan dokternya di Malaysia ya. Terus dia kita pakai penerjemah kan, soalnya pakai bahasa di sana pakai bahasa Malaysia. Tapi emang langsung ngerti karena kan leukemia gitu. Udah dia pecah di situ. Tapi dokternya ngejelasin benar-benar detail leukemia kayak gininya gitu. Tentang sebenarnya waktu awal tuh aku didiagnosanya tuh leukemia AML. Leukemia tadi tuh dua jenis tadi, iya. AML sama ALL. Tahunya kan kronis sama akut. Iya. Gitu kan bahasa itunya nggak tahu. Tapi setelah di Indonesia dicek lagi, ternyata aku ini AML bercampur ALL, tapi lebih pekatnya ke ALL, lebih dominannya ke ALL. Dokter aku di Indonesia tuh kayak nggak percaya hasil penang gitu loh, jadi makanya mereka mau tes ulang, dan ternyata pas didiagnosanya kayak gitu. Tapi kan tadi kamu bilang kan semua orang punya kanker. Nah, misalkan amit-amit aku kena nih. Si kanker itu bakal sama kayak kamu kan gitu, atau kanker apa kan banyak kan. Nah itu gimana? Tahu nggak kamu? Tahu kamu jadi kamu kan kanker darah. Misalkan aku kena nih, apakah aku juga sama darah? Enggak semua kayak gitu. Mungkin misalkan sorry ya. Tergantung pemicu kan? Ya, sorry. Kan kamu kan nge-vape, kamu ngerokok kan. Ya, kita nggak tahu mungkin atau amit-amit kenanya ya paru-paru, kanker paru-paru atau gimana. Iya, tapi kan kita perumpamaan ya, bukannya kayak gimana. Iya, kayak gitu. Gimana pemicunya tadi? Kayak gitu. Itu disuruh sama dokter, disuruh kemo. Iya. Yang aku baca sih kan bisa dua ya, ada 2 metode bukan? Ada kemoterapi sama operasi sum-sum tulang belakang kalau nggak salah ya. Benar nggak sih? Jadi cangkok sum-sum tulang belakang itu kalau misalkan kemoterapi udah nggak berhasil, jadi jalannya itu. Ini pengetahuan aku ya. Itu stadium, kamu udah stadium berapa? Kalau kimia nggak ada stadium, cuma ada akut sama kronis kayak gitu. Jadi gini kan pengobatannya kan rutin kan itu. Jadi kayak apa sih yang penyakit kalau kelewat sekali pengobatan itu dia TBC. Nah itu kayak gitu juga nggak sih kalau kamu? Kalau jadi gini ya kan, kalau aku leukemia regimen pengobatannya ada kan, dikasih gitu seminggu ini. Nah misalkan kita tuh lewat 1 kemoterapi gara-gara ruangan penuh atau obat nggak ada, kan itu menunda kan. Iya. Sebenarnya nggak harus diulang lagi, cuma kalau misalkan terlalu lama dibiarin, si kankernya merajalela dong, nggak ada yang ngemusnahin dia nih istilahnya. Dia bisa berkembang, nah itu yang ngebuat harus diulangi lagi dari awal karena si kankernya berkembang lagi kayak gitu. Kan emang tujuan kemoterapi itu mematikan sel kanker. Jadi kemoterapi itu mematikan sel baik, sel buruk. Makanya efeknya tuh dahsyat. Ibaratnya gini ya, kemo itu kan ngeracunin sel kanker nih, mematikan racun. Gimana sih kalau racun masuk dalam tubuh kayak gitu? Kan efeknya dahsyat. Hah? Asli mati lagi nih. Pas kamu sakit itu pasti adalah motivasinya gitu biar bisa sembuh gitu kan? Sebenarnya nggak ada. Nah, terus gimana?
Sebenarnya nggak ada. Jadi kalau misalkan mungkin kebanyakan orang tuh kayak dia tuh pengen sembuh tuh karena mungkin dia mengejar cita-cita, dia pengen kuliah, pengen sekolah. Tapi kalau aku tuh nggak ada, aku tuh lebih fokus, ya aku harus sembuh dulu, baru aku bisa mengejar cita-cita aku bisa sekolah lagi kayak gitu. Bener nggak ada motivasinya. Jadi aku nggak ke distract harus, ya aku pengen kayak gini nih, aku pengen kayak gitu enggak. Enggak, biasanya kan yang bikin jadi semangat tuh kan orang tua. Oh, kalau orang tua Bisa. iya sih, mama sih yang lebih. Aku sih lebih ke mamamu karena aku ngelihat perjuangan kita dari awal tuh berdua banget, kayak kemana-mana berdua, ke Penang berdua gitu kan. Terus dia yang ngurus aku, tidur di lantai gitu. Jadi aku ngelihat dia kayak perjuangan mama. Kalau misalkan aku nggak sembuh, ya ampun, gendok juga gitu. Terus aku tuh mikir kayak gini loh, umur 14 tahun tuh nggak fair loh kalau misalnya aku udah mati gitu. Cepet banget sih aku mati 14 tahun gitu kan. Makanya aku tuh kayak ya udah nggak apa, aku sembuh dulu. Aku nggak mau ke distract sama pikiran atau keinginan aku yang kayak aku pengen ngejar cita-cita aku pengen kayak gini, aku pengen kayak gitu, enggak. Jadi aku benar-benar fokus sembuh tanpa ada alasan motivasi kuliah, cita-cita atau apa. Berarti semangatnya tuh mama Ya, yang nemenin kan, ya, kemo apapun ya, kan mama. semuanya mama. Ya udahlah, pasrah aja, jalan gimana aja jalannya. Pernah nggak sih di Pernah. masa kayak gitu? Pernah banget. Waktu lumpuh. Jadi pas aku nggak bisa jalan 3 bulan, terus aku diperiksakan sama dokter. Terus dokternya malah bilang kayak gini, kamu nggak bisa jalan lagi katanya. Di situ aku nangis, terus aku kayak bener-bener down banget kayak, Ma emang bener ya Nanda nggak bisa jalan lagi, aku bilang gitu. Gak nyangka banget. Terus itu aku nangis, terus aku bilang kayak, udah lama Nanda nggak mau kemo lagi, Nanda capek, aku bilang gitu. Kok malah kayak gini, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya teman-teman seperjuangan aku di ruangan itu, yang walaupun umurnya beda jauh sama aku ya, kayak udah ibu-ibu, nyemangatin aku kayak, Neng jangan gitu Neng, pasti bisa jalan lagi, katanya harus berusaha. Ya Bu, tapi aku males, aku bilang gitu. Kok kayak gini banget, aku bilang gitu. Aku bukannya malah makin sehat, kok malah efeknya makin parah, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya datanglah dokterku yang lain nyemangatin aku, kayak kan dulu rambut aku botak tuh ya, terus udah tumbuh kayak cowok lah gitu. Terus dia datang, mana anak cowok saya, dia bilang kayak gitu. Terus kata mama, ini dok lagi nangis katanya. Kenapa katanya? Iya dok, tadi dibilang katanya, kata dokter ini nggak bisa jalan lagi. Nggak, kamu tuh bisa jalan, kamu masih bisa jalan lagi katanya. Itu kan efeknya cuma sementara katanya ya. Dari situ aku semangat, aku bangkit lagi. Terus aku tuh sampai latihan jalan bawa tiang-tiang infus di koridor rumah sakit, saking aku pengen aku bisa jalan lagi kok gitu. Soalnya kan kaki aku tuh sempat mengecil karena sempat mengecil karena berbulan-bulan kan aku nggak aktivitas, cuma di kasur doang. Jadi kaki aku mengecil karena nggak dipakai. Tapi puji Tuhan setelah aku latihan jalan terus di rumah sakit, di rumah, ya aku bisa jalan lagi sampai sekarang. Yang bener-bener jalannya tuh kayak bayi, tau gak sih, kayak anak baru berjalan ngangkat gitu. Terus di rumah juga dibiasain, kata si dokternya, biarin kalau misalkan dia makan tuh jangan dikasih ke kamar, tapi biarin dia nyamperin ke ruang makan gitu. Terus aku biasain di rumah kayak gitu, aku banyakin jalan, sempet jatuh juga sampai nangis, kayak bener-bener kayak bayi banget nih, kayak ampun ini aku bukan sih, aku bilang gitu kan. Jatuh berapa kali, tapi aku bangkit lagi terus bangkit lah buat bisa jalan lagi, ya akhirnya bisa jalan sampai sekarang. Tenang gitu kan, ketemu keluarga, ya udah saatnya aku berjuang gitu. Terus nih ya, aku cerita. Jadi sebelum aku terdiagnosa itu, aku sempet searching di Google, kayak nyari gitu kan, kenapa ya pinggang sakit, nyut-nyutan gitu. Terus yang keluar tuh artikel leukemia. Terus aku ngasih ke mama kan, itu lagi makan posisinya. Terus aku bilang, Ma lihat deh Ma, ini Nanda searching ini. Apaan sih, nggak usah ngasih yang kayak gitu-gitu, katanya itu nggak bener, kata mama gitu kan. Tapi ternyata aku tervonis leukemia. Dan sebelum didiagnosa itu aku bilang kayak gini ke mama sebelum masuk ruangan, Mah, apapun vonis yang nanti dokter kasih, kita jalanin bareng-bareng ya, aku bilang kayak gitu. Dan iya, sampai hari ini aku berjuang sama mama. Sumpah. Karena kan aku udah ngomong gitu, jadi aku harus bertanggung jawab atas omongan aku. Dan aku jalanin. Sempat pasrah. Jadi pas aku pulang ke rumah, itu kan sakitnya emang masih muncul ya. Aku tuh udah capek banget, kayak sakit banget gitu, kayak tidur nggak bisa, makan nggak enak. Terus akhirnya aku pulang dari sana tuh badan aku bener-bener drop, pipis aja nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Terus akhirnya aku nangis, terus aku bilang kayak, Ma udah lama ikhlasin Nanda aja, aku bilang gitu. Nanda udah capek banget Nanda bilang kayak gitu.
Terus kayak suasana hening kan, terus malah bilang aduh jangan kayak gitu dong, dia bilang gitu. Terus akhirnya ya aku masih tetap ngeluh kayak gitu. Terus akhirnya datanglah tetangga kayak nyemangatin aku, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Kira sore dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin. Jadi aku pernah sampai kayak capek banget, kayak pengen udahan lah gitu. Tapi ya ada aja yang ngebuat aku bangkit lagi, semangat lagi sampai ada di posisi kayak gini. Bisa diibaratin nggak sih? Ibaratkan lebaynya nih ya, kayak sakit ditusuk-tusuk paku panas, bener-bener sakit banget. Nih ya. Di mana sakitnya? Di belakang. Di sini. Kalian pernah nggak sih kurang minum terus sakit kan? Pokoknya rasanya kayak gitu, kayak ngilu, tapi lebih lagi gitu, skalanya tuh 10. Kayak gitu. Mending suka ngerasa nggak sih kayak nyari tulang tiba-tiba, kayak lima, cuman sebentar tapi kayak gitu nggak sih? Nyut kayak gitu loh, nyut bagian sini. Terus kadang tuh karena aku belum tahu kan itu leukemia atau gimana, terus sama aku suka digebuk-gebukin gitu loh, gitu-gitu. Paling kan itu bahaya ya, sampai kayak itu saking sakitnya. Terus kalau aku mau tidur juga dulu kayak tolong gini-giniin, terus si mama yang gini-giniin aku tidur, tapi sebentar kebangun lagi kayak gitu. Jadi yang dulu kalau ngerasain tidur tuh nggak ada, karena saking fokusnya nahan sakit gitu, sampai nangis terus akhirnya ketiduran, bangun lagi, nyeri lagi kayak gitu. Itu selama berapa tahun? Kalau misalkan ngerasain sakit yang sebelum kevonis leukemianya 5 bulan. Jadi selama 5 bulan itu aku sakit-sakit yang bener-bener luar biasa lah. Tapi setelah kemoterapi siklus 1 sama 2, nah itu udah bener-bener mulai enteng, kayak nggak ngerasain sakit lagi. Siklus itu tuh maksudnya gimana sih? Jadi ada regimen pengobatannya. Per bulan itu apa? Siklusnya pertama-tama seminggu sekali, terus nanti lama-lama jadi 2 minggu sekali, terus 3 minggu sekali. Hari Senin aku masuk, Selasanya pulang, terus minggu depan hari Seninnya lagi aku masuk untuk kemo. Kayak gitu. Kamu udah apa siklus? Aku 113 kali siklus. Karena itu 110 kali siklus. Tapi karena waktu itu setelah diperiksa ulang, si sel kankernya masih ada 8%. Akhirnya ditambahlah kemo 3 kali lagi. Sebenarnya regimen pengobatannya itu 110 kali siklus. Cuma karena waktu terakhir di BM itu nama pengecekannya masih ada 8%. Akhirnya ditambah deh 3 kali kemo. Di situ juga kayak down banget, nangis-nangisan lagi, kayak mikir, Tuhan kenapa sih kayak aku tuh udah berjuang loh sampai detik ini kok masih aja kok dia betah gitu di tubuh aku. Terus aku bilang, dok kalau misalkan gak kemo lagi gimana, aku bilang gitu. Terus dokternya bilang terus sebelumnya dia nanya, kamu mau saya terang-terangan atau tertutup katanya. Terus aku bilang, saya mau terang-terangan dok, saya gak mau ada yang tutup-tutupin, aku bilang gitu. Dokternya bilang, kalau misalnya kamu gak kemo lagi, kalau misalnya trombosit kamu turun, saya gak mau tanggung jawab, dia bilang gitu. Terus akhirnya pas pulang ke rumah, berunding lah kan keluarga tuh. Terus ya mama papa ya seperti biasa nyemangatin aku kayak, ya kamu harus tetap kemo walaupun tahu sakit gitu kan. Ya udah akhirnya kemo lagi 3 kali. Tapi kalau sekarang udah sehat aja sih kelihatannya. Iya, sehat kok, nggak ada yang kerasa apa-apa lagi. Makanya aku sekarang mengibaratkan aku sembuh itu adalah kado buat mama. Misalkan mama kamu nih di sini, kamu bilang apa ke mama? Aduh, dia mah apa ya? Kalau ada kata yang lebih makasih, aku mau ngucapin kata itu karena ya dia yang udah berjuang banget gitu buat aku. Gak bisa jangan gitu-gitu. Ya pokoknya gitulah, aku pokoknya sayang banget sama mama. Kayak pokoknya dia segalanya lah, kayak teman buat aku, mama buat aku, koki buat aku karena dia yang selalu masakin aku, yang bisa buat aku ketawa, yang nemenin aku, pokoknya segalanya. Selain mama, ayah kamu? Sama kok sebenarnya, papa, Ribi, adik aku, mereka juga berperan penting. Cuma gimana ya, kayak feel-nya tuh lebih ke mama. Gimana sih kayak yang jadi dari waktu awal kemo emang papa juga nemenin, tapi kan dia kerja ya, jadi yang lebih menghabiskan waktu tuh sama mama di rumah sakit, kayak apa-apa berdua. Saking kita bosennya di rumah sakit gitu ya, kayak dia mau anjir apa sih, kayak aku suka banget zombie tuh, terus dia mau jadi pura-pura jadi zombie terus bikin aku ketawa kayak gitu, kayak bener-bener udah pokoknya apa-apa sama dia deh gitu.
Mama. Sebenarnya papa juga berperan lah ya, kalau nggak ada dia juga gimana kan, masih berdua doang nggak mungkin lah. Dia juga selalu ngehibur aku, selalu yang nganterin aku ke rumah sakit gitu kan. Adek aku juga mengalah lah ya, istilahnya kayak perhatian orang tua tuh pasti buat aku dulu ya waktu itu. Dia lebih banyak apa sih, mengalah lah buat aku, kayak perhatian mama pasti lebih ke aku. Dia juga sempat stres karena mama terlalu perhatiannya ke aku kan. Adik aku waktu itu kelas 2-3 SD kalau nggak, iya 2-3 SD. Masih kecil banget, sampai waktu itu ada di posisi mama nemenin aku kemo, papa kerja ke Jakarta, terus dia di rumah. Terus akhirnya kayak dia dititipin ke rumah temennya. Aduh gila, sedih banget. Kayak dia dititipin di rumah temennya, terus dia nggak bisa tidur, akhirnya nelfon ke mama nangis, terus kita lagi kemo kan, terus papa di Jakarta. Ya pokoknya aku sedih juga sih kalau nginget, kayak ya harusnya dia juga dapat perhatian gitu kan sama, tapi kan posisinya beda, aku yang lagi lebih butuh perhatian itu gitu. Cewek ya gitu deh. Sebenarnya kalau mau diceritain semuanya kayak masih sering nangis karena suka nggak nyangka gitu, oh ternyata aku masih hidup loh gitu, ternyata aku bisa ngelewatin semuanya tuh. Bisa karena ya Tuhan juga tahu kamu bisa, Iya. kamu mampu buat itu semua. Nah, Tapi waktu itu ada kamu kan masih kecil, tapi tahu nggak gitu bahwa penyakit yang kamu gejala itu emang nyari ini? Dia tahu soalnya kalau di rumah kan dia ngelihat aku kesakitan. Terus awalnya emang mungkin dia nggak ngerti ya, kayak kakaknya sakit butuh perhatian lebih, dia awalnya nggak ngerti. Tapi lama-lama dia bisa paham, bisa nerima keadaan kayak gitu. Terima kasih lah sudah ada Iya. nah terakhir nih ya, Hmm. terakhir dari aku, kan di luar sana masih banyak nih di umuran kita yang kena penyakit kayak gini, yang di umuran masih kecil juga masih banyak kan yang Banyak kayak banget, gini. banyak banget. Ada yang mau disampaikan nggak buat mereka? Buat semua teman-teman kemo yang sekarang lagi ngejalanin kemo, kalian tuh harus tetap semangat karena supporter paling benar itu sebenarnya diri sendiri. Jadi percuma kalau misalkan orang lain tuh semangatin kamu, selalu ngedukung kamu, tapi kalau dalam diri kamu nggak ada rasa semangat dan nggak mau berjuang, itu percuma. Jadi kalian kuncinya sih dalam diri aku ya, yang udah aku jalani, udah aku terapin itu semangat dari diri sendiri gitu, berjuang sekuat hati, ikhlas seutuhnya kayak gitu. Oh, punya blog juga tuh. Iya, aku punya blog. Punya blog juga. Apa tadi ikhlas seutuhnya? Berjuang sekuat hati, Oh, berjuang sekuat hati. ikhlas seutuhnya. Nah, ya mungkin segitu aja dari kita. Wih, orang-orang nggak tahu loh namanya siapa ini. Kocak sih. kenalin dulu. Dulu boleh, nama siapa? Nama aku Rotua Ananda Lauren, biasa dipanggil Nanda. Tetap semangat buat anak-anak yang lagi kemo. Semoga sehat-sehat terus. Amin. Semoga dilancarin semua kemonya dan tetap semangat.